Hai Swipers, siapa di sini yang kenal dengan aktris sekaligus penyanyi Hollywood Selena Gomez? Di balik kesuksesan karirnya dan parasnya yang cantik menawan, kisah hidupnya menghadapi penyakit lupus yang diidapnya juga tidak kalah viral. Tapi kali ini kita nggak akan bahas tentang Selena Gomez, ya Swipers, melainkan kita akan bahas apa itu lupus. Dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia, yuk kita kepoin apa itu lupus bersama saya, Apoteker Yulistiani, dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, sekaligus praktisi farmasi klinik di rumah sakit. Apa itu lupus? Lupus adalah Systemic Lupus Erythematosus atau SLE. Mereka merupakan penyakit autoimun yang bersifat multisistemik dan ditandai dengan kejadian eksaserbasi, remisi, dan manifestasi imunologis yang tidak dapat diprediksi. Lupus dikenal juga sebagai penyakit 1000 wajah karena setiap pasien memiliki manifestasi klinik yang berbeda-beda dan dapat menyerupai penyakit lain. Penyakit autoimun yang dimaksud yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan sistem pertahanan atau sistem imunitas tubuh. Dalam hal ini sel-sel imunitas menyerang sel-sel normal dan menyebabkan kerusakan organ tubuh. Penyakit autoimun ditandai adanya produksi antibodi terhadap jaringan tubuh sendiri atau disebut autoantibodi secara berlebihan, sehingga menyebabkan proses peradangan dan kerusakan jaringan. Kasus lupus, kalau kita lihat pada bulan Mei tahun 2022, survei dari Federasi Lupus Internasional menunjukkan bahwa dari 6.700 orang yang hidup dengan lupus, atau sering kita sebut ODAPUS, di lebih dari 100 negara, 87%-nya ini dilaporkan bahwa lupus sudah berdampak pada satu atau lebih dari satu organ atau organ utama. Di Indonesia sendiri bagaimana? Berdasarkan data Poliklinik Reumatologi di beberapa rumah sakit di Indonesia, menunjukkan adanya peningkatan kunjungan pasien lupus, yaitu dari 17,9 sampai 27,2% pada tahun 2015 menjadi 30,3 sampai 58% pada tahun 2017. Penyakit lupus ini memang lebih banyak menyerang wanita usia produktif, yaitu usia 15 sampai 50 tahun, dengan angka kematian yang cukup tinggi. Lupus juga dapat menyerang laki-laki, anak-anak, dan remaja. Sebaran usia dan jenis kelamin dengan insiden penyakit lupus diantaranya 80% itu mengenai usia 15-45 tahun. 80-92% berupa SLE terutama mengenai wanita. 70-80% berupa lupus diskoid, terutama mengenai wanita. Dan 50% berupa lupus yang terinduksi oleh obat atau biasa kita sebut drug-induced lupus dengan insiden pria dan wanita sama. Apa itu gejala lupus? Lupus bisa dikenali dengan periksa lupus sendiri atau kita sebut saluri. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengenali gejalanya. Gejala utama biasanya muncul ruam wajah yang menyerupai sayap kupu-kupu. Perhatikan juga jika terdapat kondisi demam tinggi hingga lebih dari 38 derajat Celcius tanpa sebab. Dan diikuti pula dengan kondisi yang mudah lelah, mudah lemah, berlebihan, kemudian kulit yang sensitif terhadap sinar matahari, dan sering terjadi rambut rontok. Gejala yang semakin berat jika sudah mengalami sariawan yang tak kunjung sembuh, yang diikuti bengkak pada persendian, nyeri saat berbaring dan menarik napas hingga kejang.
Bagaimana pengobatan lupus? Lupus adalah penyakit yang tidak menular, yang sampai saat ini masih belum bisa disembuhkan. Oleh karena itu, tujuan dari pengobatan lupus yaitu mengurangi tingkat gejala dan mencegah kerusakan organ. Berikut beberapa rekomendasi obat yang dapat digunakan untuk terapi pada pasien lupus. Yang pertama, itu adalah obat antiinflamasi non-steroid atau sering kita sebut adalah OAINS. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi nyeri dan pembengkakan pada sendi dan otot. Biasanya hanya digunakan pada lupus ringan dan organ vital tidak mengalami gangguan. Perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Mengapa? Karena dapat menyebabkan gangguan pada lambung, kemudian juga penimbunan cairan di dalam tubuh, gangguan pada hati dan ginjal. Dan yang perlu kita perhatikan lagi dan perlu kita waspadai, obat ini juga dihindari penggunaannya pada wanita hamil setelah 3 bulan pertama kehamilan. Demikian juga perlu kehati-hatian pada wanita menyusui. Nah, apalagi obat yang lain yang bisa digunakan? Yang kedua adalah kortikosteroid atau steroid. Perlu kewaspadaan dalam penggunaan obat ini. Obat ini digunakan untuk mengatasi pembengkakan dan nyeri pada berbagai organ tubuh. Pada dosis besar, obat ini dapat menekan kerja sistem imun. Gejala lupus memberikan respon perbaikan yang cepat dengan pemberian obat ini. Begitu gejala membaik, maka dosis obat ini perlu diturunkan perlahan-lahan sampai dengan dosis yang paling kecil yang masih dapat mengontrol aktivitas penyakit. Selain efeknya yang kuat dalam mengatasi gejala lupus, obat ini juga mempunyai banyak efek samping yang harus menjadi bahan pertimbangan di dalam penggunaannya. Efek samping jangka pendek itu meliputi biasanya adalah bengkak pada muka yang sering kita sebut moon face, timbul jerawat, nyeri ulu hati, nafsu makan meningkat, berat badan bertambah, dan perubahan suasana hati. Efek samping ini biasanya menghilang setelah obat ini kita hentikan. Yang ketiga, yaitu adalah obat anti malaria. Obat ini selain digunakan untuk pencegahan dan pengobatan malaria, juga mempunyai efek yang baik dalam mengatasi gejala lupus. Efektivitas obat ini terlihat baik pada lupus dengan keterlibatan pada kulit dan muskuloskeletal. Juga baik untuk mengatasi gejala kelelahan dan inflamasi pada paru. Efek samping yang utama akibat penggunaan obat ini adalah gangguan pada penglihatan. Oleh karena itu, sebelum menggunakan obat anti malaria pada penderita lupus, biasanya disarankan untuk memeriksakan matanya ke dokter. Ya, sekarang kita lihat lagi obat yang lain, yaitu obat imunosupresan atau sering kita sebut obat imunosupresif. Obat ini bertujuan menekan sistem imun pada penderita lupus, terutama digunakan pada lupus yang berat. Efek samping yang dapat terjadi pada penggunaan obat ini antara lain mual, muntah, rambut rontok, ya, gangguan pada kandung kemih, penurunan kesuburan, dan infeksi. Hai Swipers, saya mempunyai tips untuk kalian terkait dengan penyakit lupus. Jangan lupa, 1. Kenali lupus dan gejala serta penyebabnya. Kalau memang Anda memperkirakan ada penyakit ini, segera ke dokter ahlinya. Jangan obati sendiri lupus, karena kita tidak tahu tingkat keparahan penyakit ini. Hati-hati terjadi drug abuse karena penggunaan obat yang salah. Lupus bukan penyakit biasa. Minum obat rutin membantu menurunkan dan mencegah perkembangan penyakitnya. Apabila mendapatkan terapi obat lupus, tanyakan ke apoteker. Apa kegunaan dan manfaat obatnya? Berapa kali sehari obat ini diminum? Kapan waktu yang tepat obat ini diminum? Dan jangan ragu, minum obat secara rutin untuk kesehatan Anda. Saya mau info juga nih, kalau Swipe RX Belanja,
bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek milik Swipers. Nikmati berbagai program menarik yang tentunya dapat menguntungkan dan sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi Swipe RX di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman. Nyaman cuan hanya di Swipe RX Belanja. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang Anda kenal ya. Saya nyalain juga lonceng notifikasinya biar Swipers supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian terbaru dari kami. Tetap jaga kesehatan ya, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.